Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat dan diberikan banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman Riox TV pasti nanya nih, Bang, kenapa Bang kok dibuka-buka nih? Nah, hari ini kita akan ngebahas beberapa pertanyaan teman-teman tentang perkenalpotan. Karena berdasarkan info yang masuk ke kami, ada beberapa teman-teman yang mengalami motornya itu susah nanjak, ngempos dan segala macam. Itu kenapa, dan mau tahu setupnya Riox TV itu seperti apa dalam perkenalpotan. Dan kita akan sedikit ngebahas masalah video-video yang lagi viral di beberapa akhir ini tentang knalpot yang digeber-geber di kuping, atau masalah knalpot racing diperbolehkan atau enggak. Nah, nanti akan kita ulas teman-teman di video ini. Jadi buat kalian yang perlu informasi tentang seputar knalpot, tentunya untuk ZX25R di sini pilihannya, kontennya ini. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Oke teman-teman Riox TV, jadi kita ngebahas poin yang pertama dulu, yaitu masalah knalpot ZX25R ini. Banyak dari teman-teman yang mengalami kendala di perkenalpotannya nih. Banyak yang motornya jadi lemot atau nanjak sampai nggak bisa dan segala macam teman-teman. Nah, maka dari itu kalian banyak yang nanya, Bang, kok abang enak-enak aja sih pakai knalpot ZX25R yang racing dan segala macam tanpa ada masalah? Solusinya apa? Nah, jadi di sini kita mau jelasin sebentar teman-teman. Yang kita pakai headernya adalah header standar yang kita edit sesuai dengan silinser yang kita mau. Jadi bener-bener headernya itu standar teman-teman, nggak diganti. Nah, walaupun dari teman-teman banyak yang bilang tuh waktu pertama-tama, Bang, kamu itu nggak ganti header itu karena nggak mampu ya, bla 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 dan segala macam. Wow, ya oke lah, itu opini kalian. Nggak juga teman-teman, kita memang nggak mau ganti header, kita maunya pakai header standar karena motor ini baru keluar dan penuh dengan resiko kalau kita benar-benar melakukan hal yang aneh-aneh terlalu jauh. Jadi kita benar-benar mempertahankan header yang standar aja, terus kita edit belakangnya, kita masukin silinser yang sesuai dengan pilihan kita. Kenapa kayak gitu? Ya, karena takutnya ketika kita beli header tersebut itu diameternya nggak sesuai dengan diameter dari header standar. Nah, mungkin itu juga yang akan mengakibatkan motor ini jadi ngempos teman-teman, dalam arti lain jadi nggak maksimal. Dan kalau misalkan banyak yang bilang, Bang, emang kalau ganti knalpot itu beresiko dan segala macam, sebenarnya nggak ada teman-teman. Tapi kalau misalkan diameter di headernya itu diganti, paling tidak kalian juga harus setting ya pembakaran dan segala macam, atau bisa dibilang kayak remap dan segala macam lah, sehingga akan sesuai dengan komposisi dari diameter headernya tersebut. Nah, tapi kalau Riox TV bener-bener nggak ngelakuin apapun, nggak di setting-setting ke remap dan segala macam, bener-bener tinggal edit langsung pasang silinser. Nah, jadi kesimpulannya begini teman-teman, kita benar-benar nggak melakukan hal yang aneh-aneh di bagian headernya. Headernya standar total bagian depannya, cuma di bagian terakhirnya itu di knalpotnya kita potong dan kita buatkan salah satu ya penyambung untuk ke si silinsernya. Jadi motor ini benar-benar nggak ada masalah sama sekali dengan sistem gas buangnya. Jadi dia ketika ngebuang ya biasa aja, karena memang pipanya itu diameternya standar teman-teman. Nah, kurang lebih ceritanya kayak gitu. Riox TV bener-bener ngedit seperti yang kalian lihat di video ini. Jadi di bagian tengahnya aja yang kita potong dan kita buat di K20 speed shop buatnya. Dan bener-bener kita nggak ada yang dirubah. Bang, kalau misalkan dipotong kayak gitu distandarin lagi bisa nggak? Yes, tentu aja. Karena oleh teman-teman K20 udah disetting, jadi nanti tinggal dipasang lagi dan dilakukan pengelasan lagi untuk knalpot standarnya teman-teman. Jadi nggak ada resiko yang signifikan ketika kalian mengorbankan header standar kalian sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Bang, kalau misalkan ganti header, apa semua header kayak gitu? Nggak juga teman-teman. Tapi setidaknya kalian harus tahu
Karena masing-masing header itu punya ya jenis stainless yang berbeda-beda. Kadang ada yang tipis, kadang ada yang bagus, kadang ada yang segala macam. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah diameternya. Jadi diameternya ini sesuai nggak sama diameter yang ada di motor standar ini. Baiknya sih kalian itu kalau misalkan habis ganti knalpot atau mau pasang knalpot itu langsung dibawa ke Kawasaki untuk konsultasi lebih detailnya lagi teman-teman. Karena mereka lah yang punya sistem-sistem untuk menyesuaikan dengan knalpot tersebut. Kurang lebih kayak semacam di setting ECU-nya dan segala macam. Wah itu hal-hal seperti itulah yang dilakukan oleh mereka untuk menyesuaikan. Nah, kalau Ryox CV ini bener-bener sama sekali kita nggak melakukan setting apapun. Cukup kita edit headernya dan kita pasang silencer dan langsung wow. Kita udah buktikan. Yang pertama kita ke daerah pegunungan kayak di Gunung Bunder dan itu banyak jalanan yang nanjak dan itu sama sekali nggak masalah motornya dan udah 2 kali dan bener-bener bisa kita nikmati banget. Yang kedua kita pakai kesentul. Ya wajar lah gue pemula. Kita sampai tembus di 180 sekian lah, 181 kurang lebih. Dan pakai harian nggak ada masalah sama sekali. So, ini adalah salah satu setup yang paling berhasil walaupun kalian mengorbankan header standar kalian. Mengorbankan nggak juga sih. Daripada mesin kalian yang bermasalah. Nah, jadi itu pilihan kalian. Dan setup Ryox CV hanya seperti ini. Dan gue juga udah membuktikan dari temen-temen yang udah datang ke sini, dia melakukan setup yang sama seperti ini. Alhamdulillah, mereka juga ngerasa puas di K20 Speed Shop karena disarankan dengan hal yang sama dan sampai sekarang nggak ada kendala dan mereka sangat menikmati banget dari knalpot tersebut. Itu adalah poin yang pertama. Oke teman-teman Ryox CV, sekarang kita ngebahas ke poin yang kedua. Nah, aduh kalau udah bahas ini tuh. Ini adalah video yang lagi viral-viral saat ini. Berita yang lagi viral juga di mana orang yang pakai knalpot racing itu knalpotnya harus digebuk-gebuk, terus yang lebih parahnya lagi mendapatkan punishment digeber di dekat kepalanya. Bagi gue sih deket ya kalau itu ya, soalnya kita berkendara gini aja kadang harus pakai kapas ya kalau lagi balapan di telinga atau ada tutupannya sendiri sih supaya nggak budek gitu. Apalagi kayak gitu teman-teman, harus deket sama kepala gitu kan. Wow itu sih bagi gue sangat amat wah gitu kan. Kenapa sih fisik kita udah dihantem gitu kan, udah digituin knalpotnya pun juga harus dipukul-pukul gitu. Ya mungkin itu adalah orang-orang yang merasa terganggu karena penggunaan knalpot racing yang tidak semestinya. Tapi sebenarnya knalpot racing ini pun memiliki poin positif teman-teman. Nah contohnya seperti di video ini. Benar, akselerasinya udah enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba bayangin kalau misalkan kalian lagi buru-buru dan kalian lagi ngebut, ya kan, lagi ngebut. Itu bisa jadi penanda bahwasannya kita tuh lagi ngebut. Knalpot racing itu udah kedengeran nih dari jauh, gitu kan. Jadi orang yang di depan ini yang tadinya mau nutup jalan, akhirnya dia ngasih kita jalan. Akhirnya selamat, nggak jadi crash gitu kan. Coba seandainya kita cuma pakai klakson atau apa dan itu udah urgent ya, bisa crash. Jadi knalpot racing pun bisa menjadi penanda orang di depan kita bahwasannya kita lagi ngebut. Nah itu sih poin positifnya. Dan yang kedua, poin positifnya selain dia ini menambah power ya, bisa bilang ya motornya powernya bertambah. Apalagi penggunaan motor yang pakai knalpot racing ini di malam-malam. Nah itu penting banget. Dan ngebut. Loh bang, malam-malam ngebut-ngebutan kan nggak boleh. Kalian coba bayangin deh, siapa sampai menit detik ini tuh kalian paham lah, banyak banget begal dan segala macam. Dan salah satu
cara mengamankan kita dari begal, ngebut sekenceng-kencengnya malam-malam kalau jalanan sepi, pakai knalpot racing, mau nggak mau. Jadi apa? Kita bisa bablas aja langsung gitu. Jadi si begal pun akan mikir kalau kita pakai knalpot racing, kita kenceng. Dia gimana mau ngebegal kita? Nah, sampai detik ini mungkin persentase tertinggi ya, mungkin banyak orang yang kena begal itu ya pakai knalpot standar, jalannya pelan dan segala macam. Nah, ya kan, ya kalau misalkan kita kena begal atau apa, itu kan juga kita sendiri teman-teman yang kena, ya kan. Maksudnya nggak ada yang menjaminkan kan, ya kita sendiri yang terima resikonya gitu. Nah, jadi itu bisa jadi solusi agar kita nggak kena begal, ya kan. Tapi kalau itu yang malam-malam teman-teman. Dan banyak juga sih opini-opini lain bahwasannya, ya bang, tapi knalpot itu disalahgunakan. Banyak yang dibuat balapan di jalan dan segala macam bla bla bla. Nah, sekarang Reox TV akan sedikit kasih solusi teman-teman. Gimana sih supaya ini tuh bener-bener aman gitu. Nah, yang pertama kita bisa pakai DB Killer. Nah, DB Killer itu bisa dibilang agak sedikit ngeredam suara knalpot yang sebenarnya. Nah, jadi misalkan kalian nanti mau latihan ke Sentul atau mau drag race di sirkuit atau gimana, kalian tinggal lepas DB Killernya itu dan bisa langsung merasakan knalpot yang semestinya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Yang kedua tentu aja sementara ganti knalpot standar dulu. Dan poin yang ketiga, kalian bener-bener kalau beli knalpot yang sesuai atau knalpot yang modenya itu lembut. Emang sih kalau nggak pakai knalpot yang suaranya voice gitu tuh kayaknya kurang gimana gitu. Tapi teman-teman, nggak semua knalpot yang teriak suaranya itu enak. Ada juga knalpot yang lembut tapi powernya lebih berisi, kayak Kurs Italian Performance. Suaranya lembut, suaranya enak, powernya berisi. Iya kan? Ada juga ya kalau kalian pakainya kayak CLD Monster. Waduh, auto di kayak gitu teman-teman, terus geber-geber kuping kalian, wow keluar darah ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi banyak pilihan knalpot yang suaranya itu lembut. Jadi kalau kalian hunting knalpot, ya kalian carilah yang suaranya lembut. Dan di Reox TV selalu merekomendasikan banyak banget knalpot, pilihan-pilihan knalpot, mulai dari yang lembut, yang agak keras, dan yang sedang-sedang aja dan segala macam. Dan kita pun sudah mensolusikan di video ini gimana sih seandainya teman-teman itu nanti ketemu hal-hal seperti itu. Jadi amit-amit jangan sampai ketemu hal-hal kayak gitu. Jadi sebelum ketemu baiknya udah antisipasi dulu, pakai DB Killer tadi bisa, atau sementara pakai knalpot standar dulu. Dan belilah knalpot yang benar-benar suaranya itu lembut tapi berisi. Itu teman-teman sebenarnya solusinya. Nah, bang, lu sendiri pakai si Jiro bang. Nah ini makanya mau diganti hari ini. Aduh teman-teman. Akhirnya kita kembali lagi ke si Kurs Italian Performance teman-teman, dan pakai DB Killer lagi gitu kan. Karena ya mau nggak mau kita harus mengikuti peraturan yang ada. Tapi jiwa racing gue tetap masih ada. So gue ambil kesimpulan untuk ganti knalpot yang super lembut, tapi tetap powernya ada. Dan suaranya tetap ada, tapi ya itu tadi lembut gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Tetap semangat teman-teman. Cuaca lagi hujan, panas, hujan panas ya, intinya kalian tetap harus jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.